Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita bahas karakter Fiona atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Putri Suci di anime dan novel Saikyo Onmyoji dengan lebih detail. Dari mulai flashback tentang masa lalu Fiona, lalu alasan dibalik semua tindakan yang selama ini dia lakukan dan perasaan yang sebenarnya dia miliki terhadap Seika. Karena di animenya ada beberapa hal yang kena skip atau nggak diceritakan secara detail. Dan di web novel yang sudah kita bahas sebelumnya juga masih kurang lengkap atau nggak selengkap di LN ataupun mangganya. Di sini mari kita mulai dari kelahiran Fiona guys. Sebenarnya Fiona itu terlahir dari hubungan terlarang yang merupakan aib bagi Kekaisaran Urwik. Fiona merupakan anak dari sang Kaisar Urwik yang bernama Kaisar Geliserius Uruk Alegrif dan ibunya merupakan seorang pendeta di kuil pusat. Jadi tepatnya sekitar 15 tahun yang lalu ada seorang gadis pendeta di kuil pusat yang diketahui sedang mengandung anak dari hubungan gelapnya. Nah, umumnya jika wanita kuil sampai melakukan hubungan terlarang seperti itu, maka dia dan pasangannya akan langsung mendapatkan hukuman mati. Karena itu merupakan dosa besar yang mana gadis kuil itu seharusnya tetap suci. Namun karena adanya tradisi untuk memaafkan wanita yang hamil atas dosa mereka, akhirnya wanita itu pun hanya diusir dari kuil. Tetapi untuk pasangannya akan tetap mendapatkan hukuman mati. Nah, tapi setelah diinterogasi dan diselidiki lebih lanjut, ternyata pria yang menjadi pasangan wanita itu adalah sang kaisar dari kekaisaran itu sendiri. Bahkan sang kaisar juga lah yang menjabat sebagai kepala kuil pusat di wilayah itu. Nah, setelah mengetahui fakta itu, tentunya nggak ada yang berani untuk mengadili ataupun menghakimi sang kaisar. Karena jelas dia punya kendali penuh atas semua pejabat dan tentara yang ada di kekaisaran itu. Jadi dosa sang kaisar hanya menjadi perdebatan panjang dan akhirnya menghilang begitu saja. Lalu setelah beberapa lama dan kontroversi itu mulai mereda, akhirnya wanita kuil itu pun melahirkan bayinya. Nah, bayi yang lahir itulah yang kita kenal saat ini sebagai Fiona Uruk Alegrif. Akan tetapi sayangnya ibunya meninggal sesaat setelah melahirkan Fiona. Nah, ternyata ibu Fiona itu bukan hanya gadis kuil biasa, melainkan gadis kuil keturunan Oracle yang bisa meramalkan kelahiran Raja Iblis dan juga pahlawan. Artinya Fiona menjadi satu-satunya putri kerajaan yang merupakan keturunan gadis kuil Oracle yang juga mewarisi kemampuan ibunya. Bahkan kemampuan Fiona ini malah melebihi kemampuan ibunya, di mana Fiona mampu melihat ke masa depan secara bebas. Dan penglihatan yang dilihat juga sangat bervariasi dari masa depan yang dapat diubah oleh sebab-sebab sepele hingga masa depan yang tak dapat dirubah atau yang sudah ditentukan sebelumnya. Tidak peduli seberapa banyak orang mencoba menghindarinya. Nah, karena status kelahiran dan kemampuannya itulah dari kecil Fiona itu dikurung dalam sebuah rumah dan diasuh oleh para pelayan di wilayah antah berantah. Tentunya waktu itu Fiona yang masih sangat muda masih belum terlalu banyak tahu mengenai dunia luar dan hanya hidup bersama para pelayannya. Dia merasa kehidupan yang dia jalani terasa hampa dan tidak berwarna, bahkan dia mengira kalau dirinya akan tetap menjalani kehidupan seperti itu sampai mati. Sampai pada akhirnya suatu ketika dia tidak sengaja melihat masa depan yang jauh, yaitu adegan di mana dirinya dan seorang pria berada di katedral sedang melangsungkan pernikahan. Di saat itulah Fiona pertama kali mengenal bahwa pria itu adalah Seika Sama, orang yang akan menjadi calon suaminya di masa depan nanti. Sejak saat itu Fiona yang awalnya merasa bahwa hidupnya tak berwarna mulai berubah warna. Dia yang berpikir bahwa kehidupannya akan terus seperti itu tidak menyangka akan memiliki pasangan di masa depan nanti. Fiona kemudian menjalani hari-harinya dengan mengamati, mengagumi, bahkan mengkhawatirkan semua hal tentang Seika. Menurutnya, Seika Sama adalah orang yang cerdas, baik hati, kuat, namun tidak pernah pamer dan lebih dewasa dari orang lain. Dia juga memiliki wajah yang tenang yang menurut Fiona itu adalah sesuatu yang sangat bagus. Sampai suatu hari, Fiona merasa Seika Sama secara perlahan mulai menunjukkan wajah seperti khawatir akan sesuatu. Tentunya Fiona tidak tahu kenapa, namun setidaknya Fiona ingin bisa membantunya. Semenjak saat itu, Fiona mulai lebih mengabdikan diri pada bidang akademis dan ilmu politik serta pemerintahan. Namun segalanya malah menjadi lebih buruk di masa depan. Fiona pun mulai berasumsi semakin banyak dia belajar, hal itu malah bisa menyebabkan masalah dan rasa sakit pada Seika Sama di masa mendatang. Fiona kemudian menyesali tindakannya dan menyalahkan dirinya sendiri dengan berkata, "Kalau saja aku tetap menjadi gadis kecil yang bodoh, seharusnya masalah tersebut tidak akan pernah terjadi." Saat itu dia sempat memutuskan untuk berhenti belajar. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mulai melihat masa depan di mana dirinya tidak akan bertunangan dengan Seika.
Hal itu membuat Fiona semakin takut. Dia takut jika masa depan akan berubah lagi dan tidak akan sama lagi. Lalu pada suatu hari, Fiona melihat mimpi di mana salah satu pelayannya meninggal. Dia kemudian menjadi khawatir apakah itu hanyalah mimpi buruknya saja atau itu adalah penglihatan masa depannya. Fiona lalu memberitahu si pelayan itu dengan kebingungan. Fiona juga merasa kalau wajah pelayan itu tampak sangat lelah. Tetapi si pelayan itu menenangkannya dan berkata untuk tidak usah mengkhawatirkan dirinya. Namun di sisi lain, kebetulan saat itu keadaan wilayah atau kota yang ditinggali Fiona sedang mengalami krisis. Lalu beberapa hari kemudian si pelayan itu pun meninggal dunia dan ternyata dia mengejar kekasihnya yang bunuh diri. Karena pada saat itu pendapatan ekonomi di kota itu lagi sangat memburuk. Fiona yang mengetahui hal itu mulai menyalahkan dirinya sendiri. Karena tidak bisa mencegah hal itu, padahal dia bisa saja menghindari masa depan itu. Nah, belajar dari kesalahan itu, Fiona pun mulai mengambil bukunya lagi. Cuma berbeda dari sebelumnya, kali ini dia belajar tentang politik dan mengambil pengetahuan untuk menyudutkan musuh serta menangani para penguasa yang menyimpang. Fiona bertekad untuk mengakhiri masalah ini. Lalu dengan memanfaatkan kemampuan masa depannya, dia mulai memberantas para penguasa yang ikut andil dalam penyelundupan emas, harta, dan berbagai masalah lainnya di wilayah kekaisaran. Hal itu akhirnya membuat Fiona secara bertahap mulai mendapatkan pengaruh di kekaisaran. Dia pun diberi kebebasan dan status, bahkan muncul secara publik sebagai putri kekaisaran. Sebutan panggilan dari Putri Suci pun bukan tanpa disengaja. Itu adalah sebutan yang sengaja dia sebarkan sendiri untuk mendapatkan simpati serta dukungan dari rakyatnya. Nah, di cerita flashback ini juga diceritakan tentang awal mula pertemuan Fiona dengan makhluk bayangan yang pernah muncul di animenya. Jadi di anime kan hanya muncul berbentuk bayangan hitam saja, namun kalau di manganya wujud aslinya diperlihatkan. Dan bayangan itu ternyata adalah ras iblis. Awalnya iblis itu mendatangi Fiona dengan maksud untuk membunuhnya. Pada saat mereka bertemu, kalimat pertama yang Fiona ucapkan yaitu ada ras besar di masa depan yang tidak akan pernah bisa dirubah. Salah satunya adalah bertemu denganmu. Lalu Fiona kemudian bertanya apakah membunuh gadis Miko Peramal adalah demi Raja Iblis. Si Iblis itu pun mengiyakannya dan bahkan mengatakan tujuannya adalah untuk membalaskan dendam Raja Iblis terdahulu kepada manusia sebagai penebusan dosa karena tidak dapat melindungi Raja Iblis terdahulu. Fiona kemudian berkata bahwa tidak ada gunanya membunuh dirinya karena tujuan mereka sama, yaitu membantu Raja Iblis generasi ini atau Seika itu sendiri. Namun si Iblis jelas tidak percaya dan mengatakan bahwa itu tidak masuk akal. Tapi Fiona malah memberinya penawaran, karena Fiona kan memiliki gelar, status, dan bisa membuat strategi atau rencana yang tidak dimiliki oleh si Iblis. Sebagai gantinya, Fiona ingin si Iblis itu membantunya dengan meminjamkan kekuatannya. Fiona juga sampai bertaruh pada nyawanya sendiri dengan berkata, jika suatu saat kau merasa bahwa kata-kataku salah, di saat itu juga penggal leherku yang tipis ini. Melihat tatapan dan tekad Fiona yang begitu kuat, tentu si Iblis langsung terdiam. Nah, disinilah titik awal mereka akhirnya bekerja sama. Ya, sebenarnya dari momen ini kita bisa tahu kalau Fiona itu memang benar-benar ingin membantu Seika dan bahkan dia rela mempertaruhkan nyawanya sendiri. Lalu lanjut ke flashback pada saat scene di mana Amyu ditangkap dan dibawa ke kastil kekaisaran. Waktu itu Fiona jelas sudah tahu kalau hal itu akan terjadi lewat penglihatan masa depannya. Di sini makhluk bayangan atau si iblis sempat bertanya pada Fiona apakah kali ini Fiona akan menyelamatkan kekaisaran. Fiona pun dengan tegas mengatakan bahwa tujuannya adalah membantu Raja Iblis era ini. Hanya itu saja. Oh ya, sebagai tambahan pada saat scene penangkapan Amyu, sebenarnya yang menyuruh menangkap Amyu itu bukan Fiona, tapi petinggi kekaisaran yang lain. Posisi Fiona di sini adalah orang yang mengajukan banding agar Amyu bisa dilepaskan. Lalu percakapannya dengan Seika tentang membunuh Amyu pun bukan niat Fiona, tapi niat pihak kekaisaran. Namun Seika malah jadi salah paham dan mengira kalau Fiona terlibat dalam rencana pihak kekaisaran. Walaupun ya itu hal yang sangat wajar karena memang Seika punya rasa ketidakpercayaan yang tinggi pada orang lain. Akhirnya Seika baru sadar kalau Fiona berniat baik setelah dia tahu kalau Fiona lah yang merawat dan menyemangati Amyu selama di penjara. Makanya Seika sempat meminta maaf kepada Fiona atas kesalahpahamannya itu. Dan juga Fiona yang membebaskan Amyu, sebenarnya tindakan itu di luar rencana kekaisaran. Makanya Fiona menyuruh Amyu untuk pergi ke kota bebas Lakana yang telah membuat perjanjian dengannya.
Fiona tidak menyuruh mereka kembali ke akademi karena jika Amyu sampai kembali ke akademi, maka dia hanya akan berakhir kembali ditangkap. Nah, pada saat sini nih, rencana awal yang ingin Fiona lakukan adalah membujuk Seika untuk mundur dan menyerahkan masalah Amyu kepadanya, yaitu dengan melakukan banding pada pihak kekaisaran supaya Amyu bisa dibebaskan. Hal itu dilakukan hanya agar Seika tidak terlibat masalah dan permusuhan dengan kekaisaran. Namun karena Seika tidak mempercayai dirinya, akhirnya Fiona memutuskan untuk membantunya melarikan diri bersama Amyu. Tapi setidaknya Seika sedikit mempercayai Fiona saat Seika setuju untuk menerima bantuan Fiona. Nah, dalam monolognya Fiona menggumamkan kalimat bahwa dirinya gagal lagi. Tapi dia yakin di kehidupan selanjutnya dia pasti akan membuat Seika sama bahagia. Lalu dilanjutkan dengan kalimat, "Aku tidak tahu apa arti dari kehidupan selanjutnya, tapi tidak apa-apa Seika sama. Kau memberiku arti hidup ketika aku masih kecil, memberikan warna pada hari-hariku yang tak berwarna. Berkat dirimu, aku menjadi begitu kuat. Selanjutnya adalah giliranku untuk membantumu, Seika sama, cinta pertama Fiona." Ya, dari pembahasan ini kita jadi lebih paham kenapa Fiona sampai punya perasaan yang begitu dalam terhadap Seika. Karena memang kehadiran Seika itu sangat berarti bagi Fiona, dan entah sudah berapa banyak masa depan yang dilihat Fiona sampai dia begitu memahami Seika dan sangat ingin membuatnya bahagia. Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini, dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you udah mampir, sampai ketemu di video lainnya. Salam kuru guys.